panitia di acara event trail di Kampung Jaya Rancaupas, dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut. Lihat nih dampaknya seperti ini. Viral video seorang pria mengamuk sambil memperlihatkan kondisi lahan tanaman bunga yang rusak di kawasan objek wisata Rancaupas, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit tersebut, pria tersebut mengeluh dan marah akibat area tanaman bunga yang dikelolanya rusak parah pasca dilintasi para crosser. Dengan nada tinggi, dirinya juga mengatakan bahwa bunga rawa adalah tanaman endemik yang hanya tumbuh di 2 titik di Indonesia. Bunga ini, sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di 2 tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya 2 tempat. Rancaupas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Tak paham nggak? Terkait video viral tersebut, pihak pengelola Rancaupas memohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa telah dirugikan dan berharap kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Pengelola Rancaupas menyampaikan akan lebih selektif dalam menerima event di Rancaupas. Nah, kami juga sangat menyesalkan kejadian itu, dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak, mewakili manajemen juga. Kami sangat menyesali atas kejadian tersebut Pak, dan mungkin kedepannya juga menjadi pelajaran dan evaluasi buat kami terkait aturan, SOP, dan event untuk event-event tertentu, jadi kami akan batasi Pak. Sebelumnya viral di media sosial, peserta motor trail marah dan mengamuk hingga membakar motor hadiah dari panitia. Kemarahan ribuan peserta ini dipicu lantaran janji panitia tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya itu, saat kegiatan motor trail tidak ada sama sekali panitia yang berjaga di lapangan, sehingga banyak peserta yang tersasar hingga merusak sawah milik petani. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun, panitia dan peserta memilih untuk menyelesaikan kasus dengan damai. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Usai diperiksa selama 6 jam, AG, pelaku kasus penganiayaan David Ozora, resmi ditahan polisi. Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo ditangkap polisi terkait investasi ilegal senilai 9 triliun rupiah. Demonstrasi besar-besaran di Yunani terkait bencana kereta api terburuk di negara itu. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Camar Haenda, dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polda Metro Jaya, AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, akhirnya resmi ditahan. AG akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan AG di kasus Mario Dandi Satrio yang menganiaya David Ozora. AG akan ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari dari kewenangan penyidik melakukan penahanan. Polisi dapat memperpanjang penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, karena AG adalah pelaku di bawah umur.
kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Hari ini Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora oleh mantan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Rencananya 23 adegan akan diperagakan para pelaku. Rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelumnya Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora di kawasan Komplek Pesanggerahan, Kebayoran, Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Pelaku mendatangi korban yang berada di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan dengan mengendarai mobil mewah. Pelaku pun menanyakan mengenai perbuatan korban kepada temannya hingga akhirnya terjadi pengeroyokan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Musisi ADMS dan juga anaknya Kevin Aprilio mendatangi Rumah Sakit Mayapada Rabu siang. Keduanya datang untuk menjenguk David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi. ADMS datang ke Rumah Sakit Mayapada Jakarta bersama dengan anaknya Kevin Aprilio. Mereka datang untuk menjenguk dan mengetahui kondisi terkini David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak. Menurut Adi, kondisi David Ozora berangsur pulih dan stabil, meskipun ia tidak bertemu langsung dengan David. Ya, kita udah lama sebenarnya mau jenguk David berdua sama Vici bertiga gitu, cuma tertunda-tunda karena kemarin adik saya juga baru meninggal, tunda lagi gitu ya. Akhirnya baru sempat. Saya mengembirakan sih, udah ada banyak tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons gitu. Tadi saya nggak ketemu dengan David, saya lebih banyak bicara sama orang tuanya. ADMS dan Kevin hanya bertemu dengan Jonathan Latumahina, ayah dari Kevin Ozora di rumah Mayapada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, David Ozora, korban penganiayaan anak ex pejabat pajak, kondisinya membaik. Meski belum sadar sepenuhnya, namun David tengah memasuki fase pemulihan emosional. Kamu harus sabar ya, sabar. Istighfar. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali mengunggah kondisi terkini David Ozora di media sosialnya. Dalam unggahannya, David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak itu, masih menggunakan sejumlah peralatan medis yang melekat di tubuhnya. Menurut sang ayah, saat ini kondisi kesadaran David meningkat, meski dengan siapa ia berkomunikasi. Ayah juga menyebut saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Paman David pun usai menjenguk David menyatakan kondisi David semakin membaik. Kondisi David sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon, cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata, sudah bisa melihat
sekitar tetapi belum mengenali. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menyebut dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. 3 pekan sejak penganiayaan terjadi, Kristalino David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Doa dan dukungan pun masih terus mengalir untuk kesembuhan dan penuntasan kasus ini. Ya pemirsa, sementara itu Kementerian Keuangan resmi pecat Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara. Sementara Mahfud MD mengendus transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ayah tersangka penganiayaan David, Rafael Alun Trisambodo, resmi dipecat dari jabatannya sebagai ASN Kementerian Keuangan. Rafael terbukti melakukan pelanggaran berat setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan audit investigasi harta kekayaan Rafael. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengendus adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurut Mahfud, jumlah transaksi mencurigakan itu mencapai 300 triliun rupiah. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Jahitan. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Terkait temuan Menko Polhukam ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengaku belum mengetahuinya. Namun demikian, Inspektorat Kemenkiu akan mengecek dugaan transaksi mencurigakan yang diungkap Mahfud MD tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Pajak mengungkap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang terafiliasi dengan Rafael Alun Trisambodo. DJP akan memeriksa 6 perusahaan tersebut terkait kepatuhan pajaknya. 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak itu diungkap berdasarkan hasil klarifikasi KPK terhadap harta kekayaan Rafael Alun beberapa waktu lalu. 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang terafiliasi Rafael Alun yaitu GTA, SKP, PHA, CC, PDA, RR, dan SCR. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan surat perintah pemeriksaan terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak tersebut sudah diterbitkan. Yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan sedang berjalan. Paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya. Yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up. Termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya. Nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen.
Penyidik KPK terus melacak harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, Rafael Aluntri Sambodo. Dan hasil penelusuran KPK ditemukan keterlibatan istri dari Rafael Aluntri Sambodo dalam kepemilikan saham di sebuah perusahaan perumahan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ternyata saudara RAT kan istrinya tercatat pemegang saham di 2 perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan, gitu ya. Kita lihat detailnya, ternyata ada lagi, gitu, bahwa perusahaan yang 2 ini pemegang sahamnya selain istri RAT ada lagi istri orang pajak juga. Kita sebut namanya Saudara Wahono Saputro. Oleh karena itu kemarin kita terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama Saudara Wahono Saputro. Kebetulan beliau ada di Jakarta, gitu, jadi kita harapkan mungkin minggu depan ya kita undang untuk klarifikasi, gitu. Harta yang dilaporkan oleh Saudara Wahono Saputro sekitar 14 miliaran, gitu ya. Tapi sekali lagi dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya. Karena dia nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana, gitu ya, bersama dengan istri RAT. Oleh karena itu kita undang beliau untuk klarifikasi minggu depan. Selanjutnya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengendus adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Aluntri Sambodo. KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Aluntri Sambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Imbas bergulirnya harta Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan pencucian uang. PPATK memblokir 40 lebih rekening milik ex-pejabat Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo dan keluarganya. Bahkan saat dikonfirmasi, nilai transaksi yang ada di rekening mencapai 500 miliar. Adapun rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dandi Satrio dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael lantaran ada transaksi di luar kewajaran. Sebelumnya KPK telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait LHKPN senilai 56,1 miliar milik Rafael Aluntri Sambodo yang dilaporkan pada 2021 dan dinilai tidak wajar. Selain itu, KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Aluntri Sambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Mereka dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala, gitu ya, terhadap laporan harta dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu, gitu ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya setuju Rafael Aluntri Sambodo dipecat dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan Menteri Keuangan juga mengungkapkan Kementerian Keuangan telah memeriksa 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Hampir selama 9 jam, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan Eko Darmanto dimintai keterangan terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Eko Darmanto, ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta, dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Setelah keluar dari gedung KPK, Eko menyampaikan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaan miliknya. Ia juga menyampaikan alasan mengapa dirinya dianggap pamer harta di media sosial. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui.
Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan. Ya udah, kenapa lu di belakang? Untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Sebelumnya berdasarkan data dari LHKPN, harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto pada 2021 mencapai 15,7 miliar rupiah dan dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Ia resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta terhitung 2 Maret 2023. Kini ia berstatus pegawai biasa, namun ia tetap mendapatkan gaji dan fasilitas. Nama Eko Darmanto mencuat usai kasus LHKPN yang menimpa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta ini kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial miliknya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono. Sebelumnya, nama Andi Pramono menjadi sorotan publik usai video rumah mewah di kawasan Cibubur yang diduga miliknya viral di media sosial. KPK akan memanggil Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang tengah menjadi sorotan warganet. Pemanggilan itu dilakukan terkait klarifikasi atas harta yang dilaporkan oleh Andi dalam LHKPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyampaikan bahwa KPK telah menerima laporan hasil analisa atau LHA milik Andi Pramono sejak Maret 2022 dan telah ditindaklanjuti. Pahala mengatakan proses klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN milik Andi Pramono akan dilakukan pada pekan depan. Bisa kita mulai, teman-teman? Ada di media sosial gitu ya, Bea Cukai Makassar atau mana gitu, saudara APR gitu. Dan kita bilang LHA sudah kirim laporan ke KPK hasil analisa ya. Maret 2022 dan kita sudah tindak lanjuti. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan LHKPN, kita klarifikasi terhadap saudara APR gitu, istilahnya Andi Pramono gitu. Mungkin minggu depan kita undang. Rekan Aiman Wicaksono menelusuri pemilik Rubicon yang digunakan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Selengkapnya usai kumandang azan subuh berikut ini.